그지? Seperti membangunkan singa yang sedang tertidur, film ini akan mengisahkan bagaimana seorang narapidana terkejam yang tadinya sudah bertobat rela masuk ke dunia gelapnya lagi demi menyelamatkan keluarga kecilnya. Seperti apa kisah serunya? Jadi begini ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria misterius yang dikenal sebagai Goblin. Malam itu, dia baru saja membantai habis anggota geng di sebuah tempat sepi. Salah satu anggota geng yang sekaligus rekannya bernama Yongmin nyaris tewas dalam peristiwa itu. Namun, berkat bantuan Goblin, dia pun selamat. Keesokan harinya, polisi pun segera turun tangan dan detektif bernama Choi menyimpulkan bahwa hanya satu orang yang bisa melakukan pembantaian sengeri dan sedetail itu, dan dialah Goblin. Nama Goblin sebenarnya adalah nama samaran yang aslinya bernama Do-hyun. Dia bukanlah sosok sembarangan. Dia dikenal sebagai mantan anggota geng Baekjong. Dia pernah membantai 9 anggota geng sendirian, dan polisi bahkan kesulitan untuk menangkapnya. Bukan hanya karena kekejamannya, tapi juga karena keahlian Goblin dalam menyembunyikan identitas. Di sisi lain, Yongmin yang baru sadar dari pingsannya mendapatkan kabar buruk. Ponselnya terus berdering dan memberitahu bahwa anaknya yang masih bayi sedang jatuh sakit. Dalam kebingungannya, Yongmin pun langsung membawa anaknya ke rumah sakit yang mana anaknya harus dioperasi. Namun tak lama kemudian, dia dipanggil kembali ke markas Baekjong. Di sana, bosnya yang bernama Baek sedang menyiksa seorang anggota yang dicurigai seorang mata-mata polisi. 요즘 많이 바쁜갑네. 죄송합니다. 네가 죽이라. Karena terlambat datang, Yongmin pun dipaksa untuk menghabisi mata-mata ini. Namun pada saat itu, Yongmin masih cupu dan dia pun ragu melakukannya. Dan seketika, dengan cekatan Goblinlah yang melakukan perintah itu. Yongmin yang menyaksikan hal itu terkejut dengan seberapa mudahnya Goblin menghabisi nyawa seseorang. Keesokan harinya, detektif Choi menggeledah sebuah apartemen yang ternyata itu adalah milik Yongmin. Di sana, dia menemukan petunjuk yang mengungkapkan bahwa Yongmin adalah mata-mata di dalam geng Baekjong. Di kalender apartemen itu, detektif Choi melihat bahwa hari itu Yongmin sedang menjalankan misi besar. Dan itu sebuah tugas yang dia pilih sendiri demi uang untuk pengobatan anaknya. Namun, misi itu bukanlah pekerjaan biasa, karena Yongmin harus menghabisi atasannya yang sekaligus adalah ayah angkat Goblin. Meski sebenarnya dia takut melaksanakan misinya, Yongmin yang kepepet tetap melakukan pembantaian itu. Setelah misi Yongmin selesai, dia pun menemui Baek untuk meminta bayarannya. Namun, pembayaran itu ternyata tidak sesuai kesepakatan. Kemarahan Yongmin pun meledak. Dia pun langsung menyerang Baek hingga sekarat dan mengambil uang bayarannya demi bisa berobat anaknya. Di saat yang sama, Goblin juga tiba di markas. Baek yang terkapar mengungkapkan nama Yongmin sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Tak lama setelah itu, detektif Choi muncul dan menangkap Do-hyun. Tanpa dia menyadari bahwa pria yang ditangkap adalah Goblin, sosok yang selama ini dia buru. Setelah kejadian itu, Yongmin melarikan diri dengan tas penuh uang. Dia meninggalkan Goblin yang akhirnya dijebloskan ke penjara. Di dalam sel, Goblin harus menjalani hukuman selama 10 tahun. Sementara itu, kehidupannya semakin hancur. Ji-young sang istri menceraikannya dan tidak ingin anaknya yang bernama Yena tumbuh dengan ingatan bahwa ayahnya adalah seorang narapidana. Goblin yang kini di penjara hanya bisa merenung. Setiap kali Yongmin mencoba mengunjunginya, namun dia selalu ditolak. Waktu pun berlalu
Dan 8 tahun kemudian, Yongmin yang dulunya miskin dan terpuruk, kini memimpin salah satu kelompok gangster terbesar di kota dengan meminjam nama Goblin. Meski begitu, dia menjadi buronan nomor 1 oleh polisi. Kejahatan-kejahatan yang dia lakukan mulai tercium oleh detektif Choi yang kini telah berpangkat inspektur. Pada saat yang bersamaan, Goblin mendapatkan pembebasan bersyarat karena tidak pernah membuat onar selama di penjara. Setelah bebas, Goblin memutuskan untuk mengubah hidupnya. Dia memilih untuk bekerja di tempat cuci mobil dan berusaha bisa hidup normal. Dia sangat ingin menjauhi dunia kejahatan yang pernah digeluti. Malam itu, Goblin pun merasa galau. Dia tidak tahu di mana keberadaan mantan istri dan putrinya. Hanya foto anaknya yang bisa dia pandangi, tapi itu tidaklah cukup. Keesokan harinya, dia pun menemui Pak Choi untuk meminta bantuan mencari tahu di mana anaknya tinggal. Pak Choi setuju untuk membantu, tapi dengan satu syarat. Goblin harus membantunya menangkap Yongmin. 그러니까 정보 좀 인연을 끊었습니다. Menurut Pak Choi, Yongmin telah mencuri identitas Goblin untuk membangun kelompok gangster besar yang kini menguasai seluruh kota. Dan kini diketahui mereka menjalankan bisnis haram. Goblin yang kini telah bertobat menolak mentah-mentah permintaan itu. Dia tidak ingin kembali ke dunia lama yang telah ditinggalkan. Malam itu, Goblin pergi ke acara makan malam dengan bosnya di tempat cuci mobil. Bosnya yang sudah mabuk mudah tersinggung dan menyangka Goblin sedang mengejeknya. Tanpa ragu, dia pun dimarahi habis-habisan. Kabar itu pun segera sampai ke Pak Choi yang datang ke pos polisi dengan pikiran bahwa Goblin telah melakukan kekerasan lagi. Namun dia malah menemukan Goblin yang babak belur karena sama sekali tidak membalas atasannya. Keesokan harinya, Pak Choi mengunjungi Goblin yang sedang menjemur baju. Melihat Goblin kini sudah benar-benar bertobat, Pak Choi merasa iba dan meninggalkan selembar kertas yang berisi alamat Ji-young dan Yena. Itu bagaikan harapan baru bagi Goblin untuk menemukan keluarganya yang telah lama menghilang. Malam itu, Goblin langsung menuju alamat yang diberikan oleh Pak Choi. Ternyata itu adalah alamat sebuah salon yang dikelola oleh Ji-young. Begitu tiba di sana, Goblin melihat Yena berdiri di luar salon, tapi dia tidak tahu bahwa pria gondrong di depannya adalah ayah kandungnya. Begitu juga dengan Goblin yang masih belum siap untuk bertemu dengan putrinya setelah sekian lama. Di sini, dia hanya bisa memandang dari kejauhan tanpa bisa berkata apa-apa. Di dalam mobil itu, dia jadi merenung melihat keluarga kecil itu bisa hidup bahagia tanpa dirinya. Namun kejadian tidak terduga pun terjadi. Seorang pria tiba-tiba menabrak Yena yang sedang lewat dan itu membuat HP-nya terjatuh. Pria itu bukannya minta maaf, malah marah dan mencoba menampar anak itu. Melihat itu, Goblin pun tidak tinggal diam. Dia segera menghampiri dan melindungi Yena. Keributan pun terjadi dan Ji-young keluar dari salon. Seketika dia kaget melihat Goblin si mantan suaminya ada di depannya. Dia langsung memperkenalkan Goblin kepada Yena sebagai kenalannya. Setelah itu, Ji-young mengajak Goblin makan di sebuah tempat untuk mengucapkan terima kasih. Di sana, Yena mengira Goblin menyukai ibunya. Ji-young pun merasa canggung dan buru-buru pergi ke toilet. Yena yang merasa berterima kasih mengajak Goblin untuk berfoto bersama. Keesokan harinya, Ji-young mengajak Goblin untuk berbicara. Dia meminta Goblin untuk tidak lagi menemui Yena karena dia tidak ingin putrinya mengetahui masa lalu kelam ayahnya. Namun, namanya hati seorang ayah, Goblin tetap ingin menemui putrinya. Pagi itu, dia pergi ke sekolah Yena dan memberikan hadiah berupa jam tangan. Namun, saat hendak menyerahkannya, dia teringat pesan Ji-young yang meminta agar dia menjauh. Goblin pun mengurungkan niatnya. Saat hendak pergi, tiba-tiba Goblin ditabrak oleh sopir Yongmin. Meski tangannya terluka, Goblin berusaha baik-baik saja di depan putrinya. Namun, sopir Yongmin tetap ingin tanggung jawab dan membawanya ke dokter. Sebelum pergi ke rumah sakit, sopir Yongmin sempat meminta kartu nama Goblin untuk diberikan kepada si bos. Setelah Goblin pergi dari rumah sakit, Yongmin pun tiba dengan emosi. Sopir yang membawa Goblin memberi kartu nama yang didapatnya dari pertemuan tadi. Dan dari kartu nama itu, Yongmin akhirnya tahu bahwa Goblin telah bebas dari penjara.
Pulang dari rumah sakit, Goblin pun dengan hati-hati memberikan hadiah kepada Yena. Meski rindu sudah menggebu selama 8 tahun, Goblin masih belum berani mengungkapkan bahwa dia adalah ayah kandungnya. Namun untuk menebus waktu yang hilang, dia meminta Yena untuk memeluknya. 아저씨가 한번 안아봐도 될까? Dengan senang hati Yena memeluk Goblin. Dia merasa aman dan bahagia meski tidak tahu sepenuhnya siapa pria ini. Sementara itu, Yongmin merasa ketakutan. Dia takut Goblin akan datang dan menuntut balas atas kematian ayah angkatnya. Dia juga merasa bersalah karena telah membuat Goblin mendekam di penjara selama 8 tahun. Keesokan harinya, Jiong sangat marah saat mengetahui jika Yena menerima hadiah dari Goblin. Dia pun meminta putrinya untuk melepaskan jam tangan itu. Namun Yena menolaknya. Baginya Goblin adalah sosok yang baik, bahkan lebih dari itu. Dia mulai menganggap Goblin sebagai ayah yang hilang. Jiong yang akhirnya menyerah, membiarkan anaknya merasa begitu. Akhirnya Jiong pun punya kesempatan lagi untuk bertemu dengan Goblin. Dia mencukur rambut mantan suaminya itu dan saling bercerita kehidupannya selama tinggal di penjara. 앞으로 무슨 일이 있어도 실망시키지 마. 그래. Di sisi lain, tangan kanan Yongmin menyarankan agar dia menyerang Goblin terlebih dahulu. Dia curiga bahwa kecelakaan mobil yang terjadi adalah rencana Goblin untuk menyakiti putrinya. Keesokan harinya, Goblin kembali bekerja di tempat cuci mobil. Namun, ketenangannya terganggu ketika beberapa anak buah Yongmin datang dan mengancam bos serta rekan-rekannya itu. Goblin yang tidak bisa melawan hanya bisa menerima perlakuan kasar mereka. Salah satu gangster menghajar Goblin dan lagi-lagi dia tidak melawan sedikit pun. Meskipun tubuhnya terluka, Goblin hanya diam. Dia mencoba menahan semua amarahnya. Gangster ini jelas merasa puas. Namun di sisi lain, dia tahu bahwa Goblin adalah ancaman besar yang harus segera dimusnahkan. 밀착마크만 하라고 했어 안 했어 이 씹어죽을 새끼들아. 죄송합니다 회장님. Sementara itu di sekolah, Yena kembali membantu temannya yang dibuli oleh Eunjo. Namun, Eunjo yang emosi mendorong Yena hingga terjatuh dan terhantam tiang. Hal itu membuat kepalanya terbentur dan tidak sadarkan diri. Ketika sadar atas perbuatannya, Eunjo ketakutan dan langsung menghubungi ayahnya untuk minta bantuan. Di sisi lain, Jiong menghubungi Goblin dan memberitahunya bahwa Yena mengalami cedera kepala dan membutuhkan operasi. Tanpa pikir panjang, Goblin pun segera menuju ke rumah sakit. Beruntunglah operasi pun berjalan lancar. Namun, Yena masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Di sini Goblin benar-benar marah dan ingin mencari tahu lebih dalam tragedi yang menimpa anaknya. Sedangkan Yongmin, dia ingin melindungi putrinya dengan mengancam wali kelas agar kejadian ini tidak sampai terdengar oleh Goblin. Bahkan, dia memaksa wali kelas itu untuk membuat pernyataan kecelakaan yang menimpa Yena adalah sebuah insiden biasa. Dan jika tidak, keluarganya akan menghadapi masalah besar. Goblin yang merasa putus asa karena tidak mendapatkan petunjuk apapun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Namun, di sana lagi-lagi polisi enggan menangani kasus ini dan menganggapnya sepele. Ini pun membuat Goblin semakin frustasi. Siang itu, Goblin kembali ke rumah sakit untuk merawat Yena. Tak lama setelah itu, salah satu teman Yena yang sering dibully Eunjo datang untuk menjenguk. Disinilah teman Yena memberitahu Goblin bahwa Eunjo lah yang menyebabkan kecelakaan itu. Tanpa membuang waktu, Goblin pun langsung menemui wali kelas Yena dan memohon izin untuk bertemu Eunjo. Namun karena sudah diancam, wali kelas tidak berani memberinya izin. Goblin akhirnya menunggu di depan sekolah hingga semua siswa itu pulang. Akhirnya dia pun bertemu dengan Eunjo. Dia bertanya dengan tenang tentang kejadian itu. Namun Eunjo yang sudah ketakutan tidak bisa menjawabnya. Dan tiba-tiba Goblin diserang oleh anak buah Yongmin. Dan Eunjo langsung dibawa pergi masuk ke dalam mobil. Disinilah Goblin menyadari bahwa Eunjo adalah anak Yongmin. Yongmin pun sangat marah ketika mengetahui bahwa anaknya didekati oleh Goblin. Dia salah paham, mengira Goblin berniat mencelakai putrinya.
Dalam kemarahannya, dia pun memutuskan untuk menghabisi goblin. Hari itu juga, dia memerintahkan semua anak buahnya untuk menyandra Ji-young dan Yena di rumah sakit. Sementara gangster yang lain bergerak mencari goblin. Ketika goblin sedang berada di rumah, anak buah Yong-min melemparkan ponsel kepadanya. Di layar itu, goblin melihat video yang menunjukkan penyanderaan Yena dan Ji-young. Kesabaran goblin pun sudah habis. Dalam sekejap, dia menghabisi semua orang yang ada di sana tanpa ampun. Setelah itu, Yong-min mendapatkan kabar buruk tentang nasib anak buahnya. Ketakutannya pun mulai muncul dan dia memerintahkan agar Yena segera dipindahkan ke tempat lain. Saat goblin tiba di rumah sakit, ternyata Yena sudah tidak ada di sana. Ji-young yang baru sadar dari pingsannya langsung histeris mengetahui anaknya telah hilang. Malam itu, goblin menelpon Pak Choi untuk meminta bantuannya. Keesokan harinya, gantian goblin menculik Eunjo dan dia juga menghajar para pengawal Yong-min dengan begitu mudah. Dengan ponsel Eunjo itu, goblin mengancam Yong-min. Jika Yena terluka, Eunjo akan bernasib sama. Goblin pun meminta pertemuan untuk pertukaran sandera. Namun, bukannya menepati janji, Yong-min malah mengirimkan anak buahnya untuk menyerang goblin. Ini pun memaksanya untuk bertarung sekali lagi. Goblin dengan mudah mengalahkan semua anak buah Yong-min. Namun kali ini, goblin membiarkan satu gangster tetap hidup setelah mendapatkan info penting tentang keberadaan Yong-min. Dengan segera, goblin pun pergi ke tempat Yong-min berada. Meskipun sebenarnya perut goblin terluka parah, dia tetap memaksakan diri untuk menyelamatkan anaknya. Sementara itu, Pak Choi dan tim forensik sedang menyelidiki pembunuhan yang dilakukan oleh goblin. Di sana mereka menemukan foto Yena saat masih bayi dan juga foto lama goblin bersama Yong-min saat mereka masih berteman di geng yang sama. Berpindah ke goblin, akhirnya dia bertemu dengan Yong-min dan pertarungan pun tidak terelakkan. Dan setelah mengalahkan lawannya, tiba-tiba dia diserang langsung oleh Yong-min. Meski bisa menghabisi Yong-min, goblin memilih untuk membiarkannya hidup. Di sini Yong-min berlutut dan memohon agar diberitahu di mana anaknya berada. Tak lama setelah itu, Eunjo pun muncul dan diantar oleh bos cuci mobil goblin. Yong-min pun juga melakukan hal yang sama. Dengan penuh penyesalan, dia memberitahu di mana Yena berada. Saat polisi dan para medis datang untuk menjemput Yena, ibunya pun langsung menangis melihat putrinya masih selamat. Sementara kondisi goblin, dia sudah bertarung bahkan mengorbankan nyawanya sendiri demi keluarga yang sangat dia cintai. Hingga akhirnya dia pun tumbang. Ya, begitulah perjuangan seorang ayah pada keluarga kecilnya. Meskipun berada di dunia tergelap sekalipun, dia akan rela berkorban demi keutuhan keluarga. Semoga kalian juga memiliki ayah sebaik goblin ya. Sampai jumpa di video berikutnya.